Konnichiwa minasang, watashi no namae wa Rayani desu, kurasu no Niruma. Seperti biasa minasang, hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas kemarin ya minasang, hari Selasa. Oke minasang, tanpa berlama-lama, tonton terus ya videonya dan simak terus videonya. Oke, konnichiwa minasang. Seperti biasa, saya Royani akan membawakan materi atau mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas sebelumnya. Hari ini hari Rabu minasang, jadi saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari pada hari Selasa kemarin. Oke minasang, tanpa berlama-lama ya minasang, kita langsung saja ke materinya. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang teokimas minasang. Nah, di sini teokimas sendiri yang berarti mendahulukan ya, atau dahulu atau dulu minasang. Dan teokimas di sini kita membahas tentang teokimas yang masuk golongan grup 1 ya minasang. Seperti sudah saya tulis di sini, teokimas yang artinya mendahulukan. Jadi teokimas ini dalam Jepang menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan sebelumnya sebagai suatu persiapan untuk melakukan hal lain gitu minasang. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia cukup sulit diartikan ya, cuman bisa dikatakan memiliki makna dengan akan atau terlebih dahulu gitu minasang, atau akan dulu, akan dilakukan dulu gitu. Di sini untuk bentuk jisonya teokimas ini berarti menjadi teoku ya, dan untuk bentuk ikoke-nya berarti menjadi teoko gitu. Kenapa dibikin seperti ini? Karena untuk teoku ini kita bisa artikan dalam bentuk futsunya gitu. Jika ingin melakukan hal sopan ya berarti kita harus menggunakan teokimas. Jika ingin menggunakan bentuk futsu ya kita bisa memakai teoku. Nah, dan teoko ini dalam bentuk kasarnya minasang. Sebenarnya artinya sama saja, cuman pembedaannya kasar atau sopannya gitu minasang. Pola kalimat teokimas ini kata kerja bentuk te ya minasang, yang kemudian ditambahkan oku jika ingin mengungkapkan dalam bentuk sopan, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jika ingin bentuk futsunya teoku, untuk sopannya kita menggunakan teokimas. Demikian pula untuk mengungkapkan dalam versi lainnya juga. Oke minasang, sebagai tambahan ya, dalam bahasa kasual atau sehari-harinya gitu, kita mungkin akan lebih sering didengar orang itu mengatakan atau menyingkat katanya itu menjadi teoku, seperti ini. Teoku, terus toita bisa kalau bentuk lampau ya. Misal kata kerja bentuk T yang berakhiran D juga nanti jadinya doku, doita bisa bentuk lampaunya. Nomu, minum. Nonde oku berarti nondoku bisa. Nonde oku, minum dulu gitu ya. Terus di sini ada tabetoku, makan dulu. Tabete okimas. Kalau ini kan versi futsunya ya minasang, versi bentuk biasanya. Kalau misal tabete okimas ya ini bentuk sopannya gitu. Bisa digunakan untuk
kita ngomong ke orang yang lebih tinggi dari kita gitu derajatnya, pakainya teh okimas, tapi teh okimas, makan dulu. Oke, minasang, bungke yang pertama sudah ya, cukup jelas dan gampang juga sebenarnya. Jadi intinya teh okimas ini, teh okimas grup 1 ini yang artinya mendahulukan atau dahulu dulu ya. Dalam penyampaian bentuk kata kerjanya diubah menjadi futsu kah, ikoke kah untuk bentuk kasar. Kalau misalkan ingin sopan sekali ya tabe te okimas saja, pakai te okimas. Oke, minasang lanjut ke bungke berikutnya ya. Oke, minasang untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang yang di bawahnya ya minasang, te kimas. Jadi te kimas sendiri ini merupakan dua tempelan perubahan tekai dan gimas ya minasang. Dalam artian konteks yang pertama artinya ini pergi dengan kembali lagi minasang. Jadi kayak bolak-balik gitu istilahnya ya. Nah, bisa lihat di sini nih, artinya itu pergi untuk kembali lagi ya minasang. Jadi kita misal contohnya izin ke toilet, misalkan kita lagi di kelas ya, izin ke toilet, toilet ini ite kite moi desu ka, pergi dan datang kembali untuk ke toilet gitu minasang. Jadi jangan hanya perginya saja gitu, jadi ite kite datang dan pergi untuk ya minasang. Nah, untuk yang kedua ini ada mulai menjadi ya minasang. Untuk mulai menjadi ini, jadi kita bisa menggunakan masnya hilang jadi hajime mas gitu ya, yang artinya mulai minasang. Untuk contohnya di sini ada amega futte kimashita, ime wa hujannya telah menjadi turun. Dan kalimat ini merujuk ke arti yang mulai menjadi ini minasang. Untuk yang contoh yang kedua di sini amega furi hajimemashita, karena telah ya telah, jadi hujannya telah atau telah mulai menjadi turun gitu minasang. Untuk dasimas juga sama, ini artinya mulai juga ya minasang. Untuk suatu kegiatan yang sifatnya untuk yang yang pertama ya minasang. Untuk jadi te kimas ini artinya jika suatu kegiatan yang sifatnya itu keluar lalu kembali lagi minasang. Dan itu wajib menggunakan te kimas. Suatu kegiatan yang sifatnya keluar lalu kembali lagi wajib menggunakan te kimas. Dan te kimas ini kan tidak hanya memiliki satu arti ya minasang. Jadi dalam memiliki artian berbeda. Di sini ada kegiatan dari luar gitu. Sama misalkan teman kita nih mau ke rumah kita ya, kitanya kayak meminta sesuatu ke dia untuk dibawakan makanan kah, minuman kah. Jadi kejadian dari luar gitu datang ke kita gitu minasang. Penjelasan singkatnya. Dan ini contoh-contoh kalimatnya ya minasang cukup lengkap. Jadi saya hanya menyampaikan singkatnya saja. Intinya te kimas ini adalah pergi dan untuk kembali lagi, mulai menjadi dan bisa kegiatan dari luar dan datang dengan. Untuk datang dengan ini merujuk ke TK yang artian nomor 2 ya minasang, datang dengan ya, dengan atau menggunakan gitu. Oke minasang. Di sini saya ada satu contoh lagi yang saya buat. Di sini ada koweng ni ototo o surete kimashita, ime wa membawa adik datang ke taman gitu minasang. Oke minasang, jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjut ke bungke berikutnya. Jadi sedikit ini minasang, untuk te kimas dan te kumas tadi berdampingan dengan ikimas, kimas dan kairimas ya.
minasang pergi, datang, dan pulang gitu. Kita geser ke sini dulu sebentar. Untuk misal untuk tadi kata kerja ikimas, kimas, dan kaerimas jika berdampingan dengan kata kerja ni berarti akan menjadi artinya yaitu untuk. Jadi ulangi sekali lagi. Jadi misalkan kata kerja ikimas, kimas, dan kimas jika berdampingan dengan kata sumaseng jika berkaitan dengan partikel ni berarti artinya untuk ya minasang. Di sini ada contohnya benkyo sini ikimas berarti pergi untuk belajar, dan ada lagi benkyo ni kimas berarti datang untuk belajar. Jadi pergi untuk, datang untuk, dan pulang untuk gitu minasang. Paham ya? Singkat saja, ini hanya loncatan sedikit ya minasang. Oke minasang, lanjut target ke berikutnya ya minasang. Di sini kita akan membahas tentang kanoke ya minasang. Kebisaan, suatu kebisaan minasang. Nah ya, jadi kanoke ini itu adalah suatu kebiasaan, dan kanoke ini artinya dikimas. Dikimas artinya bisa kan ya minasang. Pengecualian partikel ga dari belakang, jadi pengertiannya itu dari belakang. Artinya jadi kanoke ini artinya pasif, jadi semua yang berarti kebiasaan itu adalah pasif. Kanoke adalah grup 2 karena vokal terakhirnya yaitu vokal sebelum mas terakhirnya itu adalah dan itu mutlak ya minasang. Kita kembali ke sini. Di sini ada contohnya. Nah sama ya, huruf terakhir sebelum mas vokal i menjadi untuk grup 2 kita cukup tambahkan raremas saja. Jadi misalkan tabe raremas, tabe masnya hilang ditambahkan raremas yang artinya jadi bisa makan. Benkyo, kalau benkyo grup 3 ya minasang. Benkyo shimasu berarti benkyo dekimasu, jadi bisa belajar gitu. Untuk grup 3-nya untuk shimas menjadi dekimas dan kimas menjadi koraremas. Itu minasang, gampang ya minasang. Oke, kita ke bawahnya minasang. Di sini ada kanoke, masnya hilang menjadi ru karena bentuk futsu ya minasang, ditambahkan yoni narimas berarti artinya mulai menjadi bisa. Di sini ada contohnya, hiragana ga kakeru yoni narimashita. Karena ada partikel ga, kita harus penggal, kita artikannya dari belakang ya minasang. Jadi telah menjadi bisa kakeru menulis ya minasang, hiragana. Jadi kalau misalkan kanoke ditambahkan kanoke kan udah jadi bisa ya, ada suatu kebiasaan terus ditambah yoni narimas itu jadi artinya mulai menjadi bisa minasang. Terus yang poin berikutnya adalah jisoke. Kalau yang jisoke yang ini tanpa kanoke ya berarti jisoke murni ya minasang, cukup ditambahkan kata kerja emasnya hilang jisoke, lalu ditambahkan yoni narimas yang artinya mulai menjadi. Hiragana o kaku yoni narimas, mulai menjadi mulai menjadi menulis hiragana gitu minasang. Itu saja. Oh, ada satu lagi di sini, ada poin sama saja, masih membahas tentang satu kebiasaan. Cuman kalau yang kanoke ditambahkan jiso berarti kano jiso ya minasang. Udah tadi kalau ini jadi adalah suatu yang sudah telah menjadi suatu kebiasaan gitu minasang. Karena ada hukum perubahan kanoke, jadi artinya sudah double di sini minasang, telah mulai menjadi ada bisanya gitu. Sini kanji ga yomeru yoni narimashita, dari belakang telah mulai menjadi bisa yomeru membaca kanji gitu minasang.
gampang ya minasang, gampang banget. Tuh, contoh juga hiragana o kaku yoni narimasu. Mulai menjadi bisa menulis hiragana gitu minasang. Ori. Oke, Sugi minasang, kita akan membahas tentang yang tadi sudah te ikimasu dan sekarang ada te ikimasnya minasang, yang artinya ada beberapa arti ya. Untuk yang pertama ini untuk arti yang pergi dengan atau kalau ditambahkan mote ya pergi dengan membawa gitu ya minasang. Untuk yang kedua ini ada akan terus atau tetap. Jadi suatu kegiatan yang akan terus dilakukan atau tetap dilakukan terus menerus ya minasang. Terus yang arti yang ketiga ini ada ikimas yang bermakna berproses atau berjalan ya minasang. Jadi suatu kegiatan yang sedang dilakukan atau ada prosesnya gitu, ada suatu prosesnya, seperti kita mengajarkan misalkan adik kita belajar bahasa Jepang atau belajar tentang perhitungan, karena ada prosesnya berarti ya kita makanya akan memulai atau berjalan gitu. Ini ikimas yang berarti berproses gitu minasang. Di sini saya udah bikin contohnya, satu contoh singkatnya. Kawai fuku kite ikimas. Pergi dengan memakai ya, kita ikimas memakai baju ya ini minasang. Kite fuku itu baju, kawai. Jadi pergi dengan memakai baju lucu gitu, kawaii. Lucu atau gitu minasang. Oke minasang, singkat saja ya minasang, itu sudah ada artinya. Terus ada arti juga di sini ada tentang kalau walaupun sudah menikah jadi akan meskipun sudah menikah akan tetap karaoke gitu minasang. Ini cuman hanya sekedar contoh, jangan ditiru ya di kehidupan nyata. Oke minasang, Sugi selanjutnya ya. Untuk pungge yang berikutnya ada ya, yang berikutnya minasang di sini ada tentang teke minasang. Misalnya teke di ujung yaitu artinya adalah perintah lah. Terus ada double T, sama juga artinya lah tapi lebih tajam minasang. Misalkan ini tabete, makanlah. Tabete te, makanlah juga double sebagai penguat saja minasang. Oke, lanjut di sini membahas tentang mereke ya minasang. Mereke ini adalah perintah dan larangan kasar ya minasang. Teke sama mereke lebih kasar mana? Lebih kasar mere ya minasang. Kalau mereke ini lebih kasarnya tuh kasar banget ya. Boleh menggunakan teke ke atasan atau mereke, boleh ke atasan, cuman hanya dalam keadaan darurat saja minasang. Contoh mereke sudah saya jelasin belum ya? Untuk mereke itu contoh perubahannya seperti ini. Sebentar, saya cari dulu. Ya, mereke atau perintah larangan kasar ya minasang. Untuk penambahnya tambah T kudasai untuk agak sedikit sopannya gitu. Jadi untuk huruf satunya masih dihilangkan, vokal I ditambah E. Sebelum vokal I diubah menjadi E. Contohnya kaki mas, kakek, tulislah gitu. Terus grup 2-nya vokal E ditambah ro ya. Misalkan tabero, makanlah. Nemas, nero, tidurlah gitu. Untuk grup 3-nya Shima, Shiro. Untuk kimasnya Kiro ya minasang. Cukup gampang sih kalau soal perubahan ya. Oke, lanjut Sugi untuk
lanjut untuk ini ada nasai ya minasang. Nasai juga sama, artinya lah juga gitu, kayak suatu perintah juga. Cuman ini untuk nasai ini masih di bawah teke ya minasang levelnya. Apa ya? Penggunaannya contohnya kayak kita misal ke kayak orang tua ke kita gitu, manggil kita nggak perlu kayak pakai sang gitu. Misalkan ya nih sang, nggak usah, nggak bisa, misalnya nggak perlu gitu ya misal ya nih ya ininya aja gitu. Kalau terus sama yang orang sudah akrab juga boleh, kayak sensei ke kita juga boleh manggilnya pakai nasai gitu ya misal. Jadi intinya untuk yang atasan ke bawahan kayak kita sesama keluarga itu boleh. Di sini ada contohnya mau osoikara hayaku nasai. Ne nasai, karena sudah larut tidurlah dengan lebih cepat. Perintah ya minasang lah gitu. Oke minasang, kita break dulu, lanjut ke bungkai berikutnya ya. Oke minasang, berikutnya di sini kita akan membahas tentang cara penggunaan kuremas dan kudasaimasu ya minasang. Di sini sudah tertulis memberikan kepada saya, berarti yang memberikannya bebas minasang. Terus kepada saudara kandung yang memberikan wajib orang lain dan bukan sama-sama kandung ya minasang. Nah, untuk partikelnya nih, arti di sini nih yaitu berarti kepada ya minasang. Partikel o kuremas kudasaimasu. Dan nah untuk penggunaan watashi ini sunnah ya minasang, boleh dipakai atau boleh tidak. Untuk partikel awalnya kita menggunakan ga, artinya makan, memberikan, membelikan dan lain sebagainya. Di sini sudah tertuliskan rumusnya yang minasang. Partikel o kata kerja. Nah kalau tadi kan tanpa kata kerja ya minasang. Nah jika dia tambahkan kata kerja itu kita tambahkan dengan te ya minasang, te kuremas dan te kudasaimasu, yang artinya berikan. Jadi te kuremas dan te kudasaimasu ini bisa diartikan suatu kegiatan menyatakan bahwa orang lain itu melakukan sesuatu untuk saya ya minasang, atau orang dekat atau kandung dengan saya. Bentuk sopannya atau standarnya bisa menggunakan te kuremas, sedangkan te kudasaimasu adalah bentuk hormat dari songkeigo ya minasang. Dipakai saat orang lain melakukan tindakan orang yang lebih dihormati seperti guru, bos, senior dan lain. Kata lainnya, pola te kuremas dan te kudasaimasu ini merupakan rasa syukur atau penghargaan bahwa orang lain itu melakukan sesuatu untuk kita gitu minasang, seperti itu. Untuk kata bantunya di sini ada onegaishimasu, yaitu yang artinya tolong ya minasang. Yoroshiku onegaishimasu, mohon bantuannya gitu. Tolongmu juga sama di sini itu artinya tolong ya minasang. Oke, di sini ada bentuk kalimatnya ya minasang yang sudah saya buat. Untuk yang pertama ini contoh yang kuremasu dulu ya minasang. Sensei wa nihongo o oshiete kuremashita. Imi wa guru mengajari saya bahasa Jepang ya minasang. Nah, kenapa di sini walaupun gak ada watashi, gak ada sayanya, cuman di bahasanya ada sayanya seperti yang tadi dijelaskannya. Jadi penggunaan watashi ini adalah sunnah minasang, tapi di bahasanya kalau pakai kuremas ini udah pasti sesuatu itu diperuntukkan untuk kita ya minasang. Jadi nggak apa-apa walaupun di sini nggak ada watashinya, kita tetap sebut watashi ya minasang. Sensei wa watashi ni, misalkan ya, sensei wa watashi ni nihongo o oshiete kuremashita, sumimasen. Sensei wa nihongo o oshiete kuremashita. Guru mengajari saya bahasa Jepang. Nah kalau ingin ditulis ya nggak apa-apa, sensei wa watashi ni nihongo o gitu. Untuk partikel awal wajib wa karena di sini pelakunya
yaitu sensei ya minasang, sensei yang mengajari saya bahasa Jepang gitu. Nah, oke, yang kedua di sini sacho ga atarashi pasokon o katte kudasaimashita. Direktur membelikan saya komputer baru. Gitu minasang. Gampang ya minasang, cukup dimengerti. Contoh lain, misalkan ibu membelikan saya baju baru. Coba kalimatnya gimana? Berarti ibu dulu ya, ibu sebagai pelaku minasang. Berarti haha ga atarashi fuku wo katte ya, membelikan ya minasang, kuremashita. Nah, kepada saya yang memberikan bebas, boleh kandung, boleh orang lain ya minasang. Contoh lagi, tomodachi ga shukudai o misete kuremasu. Ini teman memperlihatkan sukudai atau PR-nya kepada saya gitu. Walaupun gak ada watashi, saya itu tetap dibawa ya minasang, karena sunnah. Sekali lagi karena sunnah. Sensei ga watashi no shakubun o teinei ni naoshite kuremashita. Guru dengan teliti memperbaiki karangan saya sakubung ya minasang. Gampang ya minasang. Oke, kita lanjut. Saya memberi kepada orang lain, sama-sama orang lain atau sama-sama kandung. Nah, sini partikelnya sama, wa atau ga ya minasang. Untuk partikel ini masih diartikan sebagai kepada ya minasang. Nah, jika penggunaan saya memberi kepada orang lain, sama-sama orang lain atau kandung, kita bisa menggunakan yarimas, agemas, dan sashi agemas ya minasang. Sama saja, jika kita menggunakan tambahan kata kerja, berarti kita harus tambahkan te ya minasang, te yarimas, te agemas, dan te sashi agemas. Sama artinya makan ya minasang, tambahkan mas. Untuk partikel juga sama. Di sini ada selanjutnya. Penggunaan untuk te yarimas ini diperuntukkan untuk seseorang yang di bawah kita ya minasang. Sebenarnya seperti ke adik kita juga boleh pakai yarimas karena kan di bawah kita ya minasang. Seperti ibu atau ayah kepada kita juga boleh pakai ini, atasan, sacho apa gitu, pakai yarimas juga boleh karena diperuntukkan untuk hewan, orang yang di bawah kita atau tumbuhan dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini ada te moraimas ya minasang, sama menerima. Kalau te moraimas ini artinya menerima dari siapa gitu, diperuntukkan oleh, dibelikan oleh, diberikan oleh, dibantu oleh, atau dan lain sebagainya yang minasang. Oke, lanjut saja. Di sini partikelnya sama, pelaku. Awal itu kita memakai wa atau ga ya minasang. Dan ini partikel ini jika moraimas berarti artinya dari ya minasang. Nah, jika tanpa kata kerja hanya moraimas saja dan itadakimasu, dan jika ditambahkan kata kerja kita berarti menambahkan te moraimas dan te itadakimasu. Contoh kalimatnya minasang, eki made chichi ni okutte moraimashita. Ini saya diantar ke stasiun oleh ayah. Yang kedua, sensei ni sakubung o yonde naoshite itadakimashita. Ini saya menerima bantuan oleh guru untuk membaca dan memperbaiki karangan saya gitu minasang. Setsumon ga arimasu ka? Cukup jelas ya minasang penjelasannya. Cukup itu saja sih minasang yang saya bisa sampaikan di dalam penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang tidak disengaja ataupun penjelasannya kurang
kurang dimengerti atau kurang jelas ya minasang, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk menyampaikan penjelasan berikutnya. Saya Royani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.